itu. Maulah dia Trump. Yang kedua, perkembangannya setelah Trump ini mungkin berpikir, ngapain kalau kita mau bikin perdamaian hanya untuk jalur Gaza, untuk Gaza aja. Sekalian aja untuk perdamaian dunia. Maka sesuai namanya itu dianggap beropisi itu menjadi seperti mau jadi polisi dunia. Tapi ada satu yang menjadi pameonya Kementerian Pertahanan, sitis facem parabellum. Tidak ada perdamaian. Iya, tidak ada perdamaian tanpa perang, tanpa bersiap untuk perang. Ya, kira-kira perspektifnya di situ. Jadi kita semuanya menyiapkan infrastruktur yang semakin banyak untuk menjadi alternatif solusi, tetapi tetap juga kita mesti bersiap untuk menerima resiko atau menerima kondisi yang terburuk. Satu-satunya cara adalah punya interaksi yang kuat. Kalau kita tidak masuk di board office itu, kapan kita mau berinteraksi dengan seorang Presiden Trump? Kan? Kita berkawan di sini. Kalau kita nggak akrab, nggak mungkin kita minta sesuatu kan? Guysku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empuk kali kursinya bang. Oh iya. Enak duduk di Senayan nih bang. Tapi masih ada plastiknya nih. Belum dibuka. Kursi baru. Kita makasih nih bang. Aku dari sepenglihatan aku di media dan medsos, salah satu yang menjadi speaker Komisi 1 itu Bang Samsurijal. Ya. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Bolak-balik kita tengok maghrib kemarin pun kita tengok di Kompas TV bang. Ya. Live. Inilah parley itu kan. Bunyi harus kan? Harus bunyi bang. Emang tugasnya ngomong. Bener. Makasih nih. Terima kasih bang, kami sudah diterima merepotkan di kantornya. Kami bongkar-bongkar. Tamu pertama di ruangan ini baru diperbaiki. Terima kasih bang. Tapi yang sekarang mau kita angkat nih soal geopolitik negara nih. Dimana kita beberapa hari yang lalu dikagetkan dengan langkah Presiden Prabowo yang masuk dalam Board of Peace, Dewan Perdamaian. Nah, kita melihat Bang Samsurijal atau orang Makassar mengenalnya dengan Deng Ical. Cukup berbicara lah mengenai isu ini. Coba Bang, berikan kami pandangan bagaimana sikap Abang mengenai langkah Presiden ini secara umum dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bahwa semua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo beserta semua. Jadi Kementerian Luar Negeri, BIN, TNI, semuanya lah itu dalam konteks mewujudkan satu amanah yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia yang pernah dibuat menjadi kebijakan, yaitu ingin supaya melihat Palestina merdeka. Nah, konteks itu duluan yang kita letakkan dulu di situ. Kemudian board of peace ini adalah bagian dari dinamika perkembangan yang kemudian sebelumnya KTT New York, sebelumnya juga ada pertemuan di Shamir di Uni Emirat Arab yang merekomendasikan, kemudian ditindaklanjut dengan PBB dan akhirnya kemudian lahir resolusi 2803 PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB. Yang mengamanahkan untuk bisa membuat perdamaian di jalur Gaza. Dari board of peace inilah kemudian muncul dinamika di dalamnya. Mulai dari keinginan untuk mengajak seorang birokrat dunia, kelas dunia, Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, untuk bisa memimpin board of peace ini dan bisa diterima oleh semua orang karena dianggap bebas kepentingan. Tapi ternyata kemudian dalam perkembangannya dianggap bahwa Tony Blair ini manajernya bagus, relasinya bagus, tetapi satu kekurangannya, tidak bisa nginjak kakinya Israel, Netanyahu. Nggak didengar kawan itu. Nggak didengar, betul. Nah inilah, buat apa kita bikin? Kalau tujuan utamanya two-state solution itu nggak bisa tercapai. Janganlah, jangan bagus-bagus saja tetapi tidak fungsional, tidak selesai. Maka muncullah ide dari beberapa negara, saya tidak perlu spill di sini, bahwa ya harus Trump dibujuk, dipaksa, diminta. Jadi kalau kemudian Trump merasa jadi seperti super ini, kan saya diajak. Dia merasa bahwa kita ini diajak, bos. Kalau diajak boleh dong ngajuin syarat. Boleh, saya diajak, tetapi saya mesti yang
benar-benar berkuasa penuh, mesti menentukan segalanya, mesti punya hak veto, mesti yang lain. Ya apa boleh buat? Kira-kira analoginya seperti itu. Maulah dia Trump. Yang kedua, perkembangannya setelah Trump ini mungkin berpikir, ngapain kalau kita mau bikin perdamaian hanya untuk jalur Gaza, untuk Gaza aja. Sekalian aja untuk perdamaian dunia. Maka sesuai namanya itu dianggap beropisi itu menjadi seperti mau jadi polisi dunia. Itu perkembangannya. Begitu sampai di Davos diajak, tanda tangan itu ternyata tidak ada klausul atau declare atau chapter yang menerangkan bahwa tujuan utamanya itu adalah soal Gaza, tapi perdamaian dunia aja. Ya. Nah, disinilah banyak distorsi yang terjadi, yang kemudian banyak pihak menganggap bahwa ngapain kita mau masuk? Sudah bayar lagi kita hampir 17 triliun, kita juga tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan rehabilitasi rekonstruksi, kita juga tidak tahu apakah uang ini dibelanjakan di tempat yang kita tidak inginkan, dan seterusnya. Nah, ini kemudian banyak dipertanyakan, terutama oleh publik Indonesia. Dan saya juga secara pribadi juga ingin mempertanyakan itu. Tetapi setelah mendengar penjelasan itu dan memahami bahwa ternyata kalau kita mau ke suatu tempat, mesti ada pintu. Satu-satunya pintu yang terbuka untuk membuat proses perdamaian di Gaza ini tetap bisa jalan, itu melalui pintu ini. Pintu yang lain itu relatif ada, tetapi badan kita terlalu besar untuk masuk. Jadi akan sangat lambat dan sama sekali tidak ada jaminan. Akhirnya kemudian kita juga ikut terlibat dalam situasi ini. Bang, itu kan dari anggaran Kemenhan ya Bang ya? Iurannya ya? Bukan. Jadi anggaran ini anggaran APBN atau anggaran negara yang belum tentu dari Kemenhan. Mungkin sebagian besar dari Kemenhan, tetapi ada hal-hal yang mungkin bisa dirasionalisasi, bisa direfocusing, atau bahkan bisa menjadi ya semacam diskresi lah. Ya. Itu Pak Menku ya yang bilang. Menku ya mungkin ya. Tapi Bang, kenapa harus lewat pintu itu? Kan kalau dibilang jadi polisi perdamaian, semua negara yang sudah mengakui itu kan sudah ada PBB. Bang. Ya. Pertanyaan itu juga ditanyakan oleh orang lain. Iya. Tetapi sudah berapa puluh tahun kita menggunakan pintu PBB. Nihil. Ya kan? Iya. Jadi kalau kita sudah 20, 30, 40, sudah 60 tahun pintu ini, masa kita mau pakai itu terus? Cari dong pintu yang lain. Makanya saya bilang tadi, pintu yang lain juga masih ada, tetapi relatif lebih kecil. Kalau kita pakai itu aja, ya, relatif unpredictable lah waktunya. Kita anggap, ya ayo kita bikin sesuatu yang sedikit lebih revolusioner. Ya, kita masuk pintu yang lebih besar. Dengan harapan, posisi Donald Trump, posisi Amerika yang memiliki sumber daya yang sangat erat dengan Israel ini menjadi kekuatan penekan yang mampu lebih efektif dibanding dengan melalui PBB atau melalui board yang lain. Karena di PBB juga Trump dianggap sosok yang tidak tertib aturan kan, Mas? Bukan cuma di PBB, seluruh dunia. Bagaimana kita mengharapkan seorang sosok yang tak tertib itu bisa menertibkan? Pertanyaannya seperti ini. Adakah tokoh lain, adakah figur lain, atau adakah lembaga lain yang memberikan jaminan lebih besar dari seorang Trump? Faktanya nggak ada Bang ya? Faktanya nggak ada. Jadi dalam konteks itu, beberapa negara Arab, Turki, Qatar misalnya, itu menganggap ya mau tidak mau ini si malakama. Ya secara objektif kita mesti memahami bahwa ya inilah jalan yang terbaik untuk bisa lebih mendekatkan tujuan kita sama-sama nih. Amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kita laksanakan untuk perdamaian dunia, sekaligus juga menjadi utangnya rakyat Indonesia kepada Palestina ini bisa punya peluang. Kira-kira analoginya seperti itulah kurang lebih. Bang, United States of America ini sering acap kali diidentikan dengan standar ganda. Bang. Ya. Kemarin udah ketemu dengan ormas Islam. Ya. Kira-kira Bang, kan Israel dan Amerika punya ketergantungan dalam konteks ekonomi. Ya. Mungkin nggak nanti satu ketika dia keras ke Israel, sementara dengan relasi mereka yang panjang ini udah terjadi. Mungkin sekali. Dan tidak ada satupun negara ini yang tidak punya standar ganda. Kenapa disebut standar ganda? Karena perkembangan yang sangat dinamis. Hari ini perspektifnya kita masih seperti sekarang, tetapi begitu masuk insight baru lagi dan itu sangat dinamis, itu standar ganda ini akan bergeser-geser lagi. Itu yang kemudian dipahami sebagai sebuah standar ganda. Karena kepentingannya sangat dinamis.
Dulu juga waktu awal-awal Trump berdiri itu kita juga diancam tarif sampai 125% kan, bahkan sampai 250% untuk barang-barang tertentu. Tetapi setelah memberikan perspektif yang lebih luas, akhirnya kemudian lebih permisif lah, lebih kooperatif lah itu. Artinya karena insight-nya yang berbeda. Nah kalau itu yang disebut dengan perubahan pendapat atau standar ganda lah, bahasa populernya itu, maka semua negara memiliki standar ganda. Indonesia pun juga demikian untuk beberapa hal. Karena itu tadi, kita sangat dinamis. Dulu Indonesia tidak pernah mengakui two-state solution. Nggak pernah. Nanti di KTT New York baru kemudian ini kenyataannya seperti ini. Kalau kita tetap kekeh dengan pendapat ini, maka tidak ada yang bisa kita dapat. Maksudnya kita mundur sedikit untuk bisa melompat lebih jauh, itu menjadi salah satu alternatif. Nah itulah win-win solution yang memungkinkan untuk bisa kita pahami sebagai konsekuensi dari perkembangan geopolitik yang sangat dinamis. Nah, itu juga salah satu yang mengemukakan terkait bergabungnya presiden dalam board of peace itu karena ada threat. Berharap bahwa dengan masuk itu Indonesia mendapatkan kemudahan lah dalam perdagangan. Ada tuduhan seperti itu. Kalau Deng Icel melihatnya seperti apa? Memang. Oh iya. Dan itu yang mau dicapai. Nah gini nih, board of peace ini seperti ini lah kurang lebih. Ini satu forum. Kita belum punya forum yang kita menjadi leader atau menjadi the first atau menjadi yang paling jago lah kurang lebih di situ. Di board office ini kita punya kesempatan untuk itu. Di Oki, di Bridge itu kita semuanya kelas 2 bos. Bukan kita yang decision maker yang paling utama. Di board office ini kita menjadi salah satu yang punya peluang untuk menjadi ya the last one setelah Trump. Dan itu mesti kita rebut. Kenapa? Karena dengan kita bergabung di dalam, ya anggaplah seperti Pakta juga ini ya, seperti kelompok dagang lah misalnya, seandainya ini bukan bertujuan hanya sekadar untuk perdamaian dunia, tetapi juga untuk multi aspek yang lain, maka kita menjadi salah satu kelompok elit, pemegang veto, diajak. Dan kita juga memiliki sumber daya dan bergening yang sangat kuat. Karena kita adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh Amerika. Sumber daya muslim, ada rare earth mineralnya kita, dan banyak bergening-bergening lain yang memungkinkan kita bisa menjadi tokoh lah di situ, negara kunci lah. Dan itu yang mesti direbut. Nah, dengan kita bergabung di situ, maka peluang itu menjadi semakin besar untuk berinteraksi dengan banyak negara. Dalam konteks bagaimana menjaga perdamaian dunia itu. Walaupun sebenarnya board of peace ini yang tujuan awalnya kan hanya untuk soal Gaza. Tapi itu menghalangi extended. Ya. Timur Tengah. Sekarang sudah dunia, Pak. Greenland juga dibicarain di sini. Ukraina juga dibicarain di sini. Dan lain-lain. Dan itu adalah sebuah dinamika, bos. Karena mendirikan sebuah kelompok misalnya itu, secara dinamis itu bisa saja mengalami perluasan peran. Padahal kalau kita lihat secara terbuka, setiap konflik di dunia ini kayaknya satu nama tersebut. Secara aktual sekarang ini. Amerika. Sekarang ini. Gak? Betul. Semua, Kak. Semua perang. Semua perang dan semua peran. Nggak bisa tenang dunia yang dibikin kawan tuh kan. Nah itu, Kak, yang bagaimana Deng Icel melihat nih Prabowo untuk bisa menarik lah, atau mengurangi, meminimalisir aktivitas seorang Donald Trump dalam aktivitas misalnya agresi atau geopolitik untuk mengurangi peran sebuah negara itu. Sebentar Bang, sebelum Bang jawab, macam mana mau dikurangin? Lagi santai-santai kawan tuh datang diculiknya kawan tuh kan? Venezuela tuh. Betul. Bagaimana? Satu-satunya cara adalah punya interaksi yang kuat. Kalau kita tidak masuk di board office itu, kapan kita mau berinteraksi dengan seorang Presiden Trump? Kan? Kita berkawan di sini. Kalau kita nggak akrab, nggak mungkin kita minta sesuatu kan? Nggak mungkin. Biar keep in touch lah Bang ya. Iya, keep in touch-nya itu menjadi ya sampai ketemu chemistry-nya. Sampai menjadi soulmate. Baru kita bisik-bisikin, jangan terlalu nakal kau Trump. Karena ini dalam konteks personal ya. Dalam konteks negara juga demikian. Kita memiliki sejarah yang panjang. Tetapi belum memiliki hubungan yang benar-benar sangat spesial yang seperti simbios mutualism yang Amerika yang sepadan. Ya, yang sepadan ya. Selalu kita
menjadi underbow, selalu kita menjadi independen, ya interdependensi sama Amerika. Nah disinilah menjadi kesempatan-kesempatan baru sehingga kita bisa mengextend hubungan-hubungan yang lain itu. Karena kan kalau Pak Dinopati Jalal bilang dalam satu klausul itu bahwa Dewan ini murni dipimpin oleh Donald Trump, bukan dipimpin oleh Amerika Serikat, tapi Donald Trump secara personal, Kak. Nah itu tadi orang diajak. Mau aja, bos, kalau saya yang ketua, ya seperti kita lah ngasih organisasi ke orang. Oke bos, tapi saya yang tentuin semua ya. Sekretaris bendara saya, orang-orang saya. Berarti tidak ada musyawarah mufakat. Kira-kira logikanya begitu. Makanya saya bilang tadi, yang awal-awal ini kan Tony Blair. Masuklah semua para birokrat-birokrat, mantan sekjen PBB, mantan segala macam. Secara fungsional kelihatannya sangat kredibel. Tapi masalah utamanya adalah, bisa nggak injak kakinya si Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Ternyata tidak ada bisa kasih jaminan. Jadi kalau begitu kan tujuannya untuk bikin perdamaian di sini. Mesti ada orang yang memiliki, atau ada key person lah, yang kira-kira punya hubungan yang spesial dan bisa pilihan satu-satunya yang paling jelek. Ya tapi ini jadinya seperti the best of the world. Akhirnya kemudian memilih Donald Trump. Donald Trump yang merasa dibutuhin, ya boleh lah bos, tetapi ini syaratnya. Term and conditionnya seperti ini. Menarik tuh tadi Bang. TOC-nya begitu. The best of the worst itu tadi Iya. Bang. Ini kemarin kan nggak jauh sebelum ini kita gabung BRICS. Betul. Dan perdagangan dunia dengan penukaran kurs dolar itu signifikan bagi Amerika. Bisa dibilang nggak ini geopolitik lagi dinamis, bahkan desas-desus kemarin di ambang perang dunia ketiga. Ya. Cari aman kita di situ. Jadi bukan soal Timur Tengahnya sebenarnya. Ya. Semua. Abang ngeliat ke situ juga. Semua. Jadi semua orang ini cari aman. Cari aman itu bukan dalam pengertian mau menang sendiri atau mau aman sendiri, enggak. Kita mau cari aman semua. Tetapi ada satu yang menjadi pameonya Kementerian Pertahanan, sitis fasem parabellum. Tidak ada perdamaian. Iya, tidak ada perdamaian tanpa perang, tanpa bersiap untuk perang. Ya, kira-kira perspektifnya di situ. Jadi kita semuanya menyiapkan infrastruktur yang semakin banyak untuk menjadi alternatif solusi, tetapi tetap juga kita mesti bersiap untuk menerima resiko atau menerima kondisi yang terburuk. Nah itu Kak, ini kan kita sebagai anggota Komisi 1 yang mengawasi lah politik luar negeri negara ini, mewakili rakyat Indonesia. Indikator apa ketika pemerintah melalui Board of Peace itu seperti kehilangan tugasnya itu dalam mengawali kemerdekaan Palestina itu? Indikator seperti apa? Karena 2 hari yang lalu kan setelah Board of Peace terjadi, diserang juga tuh kemarin. 2 hari yang lalu, Kak. Bukan cuma itu, tapi sebelum-sebelumnya lagi. Tapi Board of Peace itu lah, kita pakai jadi itu udah berdiri, artinya ayo dong, damai dulu lah. Ini baru terbentuk, salam-salaman, store duit, diserang lagi. Iya, kita belum store duit ini. Oh belum, Kak? Belum. Jadi itu Kak, apa indikator negara kayaknya nggak bagus deh masuk dalam situ? Indikatornya banyak, tapi tidak ada sama sekali jaminan bahwa itu akan berhasil 100%. Tetapi sekali lagi yang paling berpeluang adalah seorang itu tadi makhluk itu Donald Trump itu. Maksudnya adalah ya kita mesti mengakui bahwa yang tadi the best of the worst itu kita hadapi sekarang di tengah alternatif yang sangat terbatas masih ada satu itu dan kita mesti tempuh karena dalam perspektif diplomasi Indonesia dengan tujuan untuk memerdekakan Palestina itu sekecil apapun peluangnya itu mesti diambil. Karena Palestina merdeka itu bukan hanya sekadar faktor hubungan antar negara, hubungan politik, tetapi kita punya hubungan emosional dan panjang dan lama. Dan itu juga menjadi mandatnya Presiden Prabowo dari rakyat Indonesia. Nah itu juga penting untuk kita pahami. Karena kalau seorang Prabowo mau cuek-cuek aja, ya barangkali kita tidak mau ambil risiko. Ya udahlah, kita cari yang aman-aman aja lah.
Tapi itu tadi, mandat rakyat Indonesia itu ada di pundak Prabowo untuk melihat Palestina merdeka. Karena utang sejarahnya kita sama Palestina itu besar. Besar. Maka setiap peluang terkecil apapun mesti direbut. Dan mesti direbut. Bukan ditungguin, bukan diliatin, mesti direbut. Tapi Kak, pemerintah, Pak Prabowo punya strategi lah geopolitik di situ. Tapi rakyat kita juga menunggulah supaya tercapai itu. Tapi kan ada waktu, Kak. Iya. Semakin lama waktu itu berjalan, semakin bikin rakyat marah juga kan. Betul. Nah, di mana titik DPR bekerja agar pemerintah itu sesuai dengan strateginya lah gitu, Kak. Sip. Pertama adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu benar. Itu sudah berlalu. Dalam pengertian kita sudah bisa dapatkan insight yang kedua adalah dengan pilihan yang benar itu, yang lebih baik dari yang paling jelek itulah, walaupun juga jelek juga, tapi itulah yang terbaik dari yang jelek, yang pilihan tersisa. Ini juga sampai ke masyarakat, sampai ke publik, ke grassroots, bahwa pilihan presiden kita itulah yang terbaik untuk yang tersedia. Supaya tidak menimbulkan ekses negatif yang bisa merugikan domestik politiknya kita. Nah, di situ intinya, makanya kita jadikan catatan yang kedua ke Kementerian Luar Negeri. Bos, bolehlah kalau kita udah mengerti elit, tetapi ayo buat program yang memungkinkan masyarakat juga sampai ke lapisan terbawah itu tahu. Supaya jangan ada pihak-pihak yang mengendarai ini, memboncengi ini, bikin isu macam-macam dan lain-lain yang membuat energi kita yang sudah sangat terbatas ini mesti terspend lagi untuk itu. Rugi dong kita. Makanya kita minta untuk komunikasi publik dan komunikasi politiknya pemerintah itu khusus untuk yang ini mesti lebih banyak. Alhamdulillah ini kan langsung direspon, dipanggil ormas-ormas besar di Indonesia ini untuk menjelaskan. Yang sebelumnya Majelis Ulama Indonesia itu kan frontal kayak ini. Tetapi setelah paham, ya udahlah kalau gitu kita buatkan alternatif solusinya. Oke, pastikan bahwa ada manfaatnya dan lebih besar manfaat daripada mudaratnya. Tapi kalau ternyata kemudian tidak sesuai keinginannya kita, mudaratnya lebih besar, Anda punya exit tools untuk bisa tiba-tiba aja cabut. Dan itu ada jaminan dari presiden bahwa kalau memang tidak sesuai dengan tujuannya kita, ngapain lagi kita tinggal? Ya mesti kita keluar. Nah itu jaminannya. Karena sekali lagi kesempatan sekecil apapun itu mesti diambil. Kalau perlu bikin kesempatannya, kalau perlu lagi kita rebut kesempatan itu. Ya kalau dalam strategi militer, kira-kira ada istilah yang agak populer dulu, namanya kodo, kontak orang dengan orang. Kalau mau berantem, ya nggak perlu kita harus langsung ke situ. Terlalu banyak energi kita lah. Kita carilah musuhnya dia sedikit, komporin dia sedikit, bantu dia sedikit. Udahlah, kalau mau berantem aja sama dia, jangan sama saya. Energinya lebih efisien, lebih sedikit. Jadi ini salah satu strategi diplomasinya kita supaya kita bisa menggunakan potensi kekayaan, kemampuan orang itu untuk mereduksi potensi tantangannya kita itu atau untuk mengupgrade kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang di-spill Abraham Samad tuh ya Bang, bahwa sewaktu-waktu masih bisa keluar. Presiden bukan cerita lagi, ke mereka. Pokoknya kita bilang sama Pak Presiden, tujuannya kita bisa paham. Oke, ayo silakan. Kami percaya sama Pak Presiden bisa melakukan yang terbaik di situ. Tapi kalau memang sudah sampai pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita capai, tujuannya kita itu cabut. Nah, itu Cuman kayaknya komunikasi publiknya ini terhambat Bang. Makanya efisiensi Bang, dipotong-potong anggarannya. Makanya saya bilang. gimana Deng Ical melihat Menteri Luar Negeri kita ini? Pertama, ada konsep keuangan baru di Indonesia. Namanya direktif proporsional, direktif prioritas. Itu seperti refocusing, seperti efisiensi anggaran. Ya nggak penting-penting bintang-bintang. Dulu ada bintang-bintang kan, bintang-bintang dan lain-lain lah, karena keterbatasan anggaran. Kalau sekarang itu namanya direktif prioritas. Itu kewenangan presiden. Untuk itu jangan belanja dulu dah. Kali ini masih bisa tunda 3 bulan lalu. Yang sekarang ini itu yang dilakukan. Itu mungkin saja menjadi sumber untuk membayar 17 triliun tadi. Dan itu juga dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu sekarang membuat program, termasuk ada satu membuat namanya Badan Pengkajian Strategis Kebijakan Luar Negeri. Ada badan baru di Kementerian Luar Negeri. Itu untuk merespon dinamika perkembangan yang luar biasa
cepatnya, cenderung turbulence, cenderung volatilitasnya tinggi sekali, dan itu kajian beliau ini, badan inilah yang kemudian mengkaji secara cepat lah, sehingga ada resolusi, ada solusi, ada alternatif strategi yang bisa dibuat tanpa mengikuti RKA dalam APBN. Karena kalau RKA ini kan 1 tahun perencanaannya, tiba-tiba ada perkembangan yang cuma hitung bulan, hitung pekan, hitung hari. Nah itu fungsinya, menjadi lebih adaptif. Nah itu yang kita gunakan saat ini, yang kelihatannya Presiden gunakan, itu lebih adaptif. Berarti lumayan progresif juga ternyata langkah Menlu Sugiono nih Bang ya. Kalau kita baca kritiknya Dino Patijala tuh kayak salah-salah semua tuh kan. Tidak pernah speech di depan publik, tidak pernah memberi arahan yang jelas ke KBRI. Ternyata dari penjelasan Abang progresif juga Bang. Sangat adaptif kan, cuma kan perspektifnya orang beda. Beliau itu Dino Patijala itu masanya berbeda. Yang kedua, karena beliau itu sekarang pengamat bukan lagi praktisi diplomat. Tentu perspektifnya berbeda. Beda orang beda cara lah Bang. Beda cara, orang beda cara, beda style, beda kemampuan juga kan. Karena kemampuannya kita menyesuaikan. Kalau saya kemampuannya memukul, ngapain saya mau pakai kaki saya? Benar. Kalau kemampuannya orang berlari, ngapain juga saya mau pakai tangan saya, mau kuatin ke tangan saya, mau angkat dumbbell dan lain-lain. Tentu kita latih yang terkuat. Kira-kira analoginya begitu, dan masing-masing memiliki spesialisasi. Dengan perspektifnya tentu kita boleh mengangkat jempol untuk beliau pernah menjadi seorang duta besar di Amerika, dan pada zaman itu juga boleh dibilang ya jempol 2 kan. Nah, tentu pada waktu itu, masa itu mungkin tidak cocok lagi diterapkan untuk saat ini. Dalam perspektif beliau, mungkin sudah gregetan kan dia, tentu dengan sesuai kemampuannya itu menganggap bahwa cara dia yang terbaik. Jadi tidak masalah. Yang problem adalah kalau Sugiononya merasa bahwa itu kritiknya sangat personal, nggak usah pusing lah. Artinya semua orang gregetan mau membuat yang terbaik. Kalau beliau, kita di DPR pun juga, kemampuannya kita itu cuma mengingatkan, menyampaikan, mengkritik, memberikan solusi. Kalau dilaksanakan, alhamdulillah kita dapat amal jariah. Kalau tidak dilaksanakan, berarti kita sudah menyelesaikan tugasnya kita, dan biar Allah yang pastikan bahwa kita juga mau bekerja. Karena bukan kita yang eksekusi, kita bukan yang eksekutif. Kewenangan kita bukan eksekutorial. Aku cukup holistik banget penjelasan Abang tadi. Mudah-mudahan kalau Pak Prabowo bilang kan saya tonton itu podcast itu. Mudah-mudahan nyampe juga torpedo ini kan Bang. Ya harus Pak Prabowo. Nanti saya cuman Bang. Nah. Cuman kemarin Let Call Teddy bilang disuruhnya bijak kita Bang. Mudah-mudahan. Cepat kali suruh bijak dia, itu masih muda dia sudah mau bijak dia. Bukan hanya bijak wartawan, influencer dan lain-lain, tetapi kasihlah penjelasan yang penting juga. Jadi begini. Nah istana harus bunyi gitu. Bukan istana, menteri lah. Menlunya bunyi juga, jadi, semuanya bunyi. Kita menjadi apa yang kita konsumsi. Ya. Kalau kita makannya vitamin, ya tanda kutip, kita juga itu bagus-bagus. Kita makan itu kan. Dan dalam teori komunikasi ada namanya frame of reference dan field of experience. Kita semuanya berdasarkan apa yang kita serap, apa yang kita tahu, tingkah laku kita, pola pikirnya kita. Jadi jangan harapkan orang bijak kalau Anda tidak kasih asupan untuk bisa bijak. Makanya MBG itu dibikin juga kan. Supaya mereka bisa bergizi, generasi kita bisa bagus, besok-besok bisa lebih baik IQ-nya. Jangan seperti ada penelitian itu yang bilang IQ-nya orang Indonesia itu udah dekat-dekat dengan gorila, kurang ajar juga. Tersinggung juga kita. Tapi mau diapain lagi kalau itu hasil penelitian? Sepahit apapun juga mesti kita terima. Pendapatnya orang sepahit apapun juga mesti kita terima. Tapi kita juga punya hak untuk menjelaskan, Bos. Top. Cocok. Bungkus. Berbincang dengan Bang Samsur Rijal atau Deng Ical ini Bang, inilah warna DPR sebenarnya. Apa adanya, belak-belakan. Nah, aku mau tutup Bang dengan realism dari Hans J. Morgenthau. Masya Allah. Bahwa dunia itu konfliktual sebenarnya. Maka harus ada keseimbangan kekuasaan sehingga terciptalah stabilitas internasional. Nah itu paradigma negara sebagai aktor. Aku pikir kita husnuzon dulu Bang, sama apa yang dilakukan Presiden Prabowo, Menlu Sugiono dan semua jajaran. Kita lihat, waktulah yang akan menguji itu. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.